Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Refresh Your Mind and Soul. Kembali kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Matius pasal yang ke-9 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita menderita sakit dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada hal yang diinginkan dari orang yang menderita sakit kecuali kesembuhan. Sekalipun orang yang sakit itu ditawarkan hal yang lebih baik, hal yang diinginkan orang lain di luar kesembuhan, sebutlah itu berbicara mungkin ditawarkan uang, pasti orang yang sakit ini lebih memilih kesembuhan. Artinya bahwa kesembuhan memiliki nilai yang sangat tinggi pada saat kita menderita sakit. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun tidak ada hal yang kita inginkan kecuali kesembuhan pada saat kita sakit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat kepada kisah ini. Waktu orang yang sakit ini dibawa kepada Yesus, sungguh sangat aneh mungkin bagi kita sekalian pada waktu membaca ayat ini, di mana Yesus mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Aneh bagi kita mungkin apa yang dikatakan oleh Yesus, karena Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, padahal jelas di hadapannya terbaring orang yang sakit. Dari hal ini kita mendapatkan satu kebenaran dari perkataan yang Yesus katakan, bahwa di luar sebuah kesembuhan sungguh amatlah penting saat kita tahu dosa kita sudah diampuni. Pengampunan jauh lebih penting daripada sebuah kesembuhan. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat engkau menderita sakit, engkau disembuhkan, tetapi dosamu tidak diampuni, engkau tetap ada di bawah penghukuman. Kelak pada saatnya, pada saat kita semua berpulang, kita akan menghadapi hukuman Tuhan. Merupakan sebuah kengerian yang sangat luar biasa. Dan mungkin pada saat itu kita akan lebih memilih untuk kita diampuni daripada kita disembuhkan. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan pasti ada pemulihan. Tetapi kita harus pahami, pemulihan atau kesembuhan itu jauh lebih rendah nilainya dibandingkan sebuah pengampunan. Jadi sungguh sangat luar biasa kalau Bapak Ibu dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengalami pengampunan dari Bapa di surga. Jauh ini lebih penting di dalam kehidupan kita. Pengampunan menjamin kita semua, kelak pada saatnya kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saat ini engkau yang menderita sakit, saat ini engkau yang masih belum mengalami kesembuhan, pahami hal ini. Engkau tetap boleh mengharapkan kesembuhan, engkau tetap boleh meminta kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi jangan lupa juga tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan ini merupakan sebuah kekuatan bagi kita untuk tetap bisa berharap kepadanya. Kalau dosa kita saja diampuni Tuhan, apalagi berbicara tentang penyakit kita, Dia pasti bisa menyembuhkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun saat ini yang kita alami, tetap bersyukurlah. Karena Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan kerjakan itu selalu tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyatakan kebaikan-Nya. Jadi pahami sekali lagi bahwa pengampunan daripada Tuhan jauh lebih utama dari sekedar kesembuhan yang kita harapkan. Tetapi ingat,
dia tetap Tuhan yang melakukan kebaikan. Tetap harapkan kesembuhan daripada Tuhan, karena dia adalah penyembuh. Dia dokter di atas segala dokter, dia tabib di atas segala tabib. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan, karena dia adalah Tuhan dan dia mengasihi kita sekalian. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.